Bala pekantian pekawalan, ini ada buku begamar di hadap Hunit. Jika Hunin udah siap, maratam kita meningaknya baik-baik. Ingat, aman Hunit meningak musik, balian buku begamar umpu Hunit ke halaman selanjutnya. Nah, selamat meningaan sambil meniat gambar. Gambar ke-1 sebelum penciptaan. Pada asalnya antah Adam sia, benatak, laut, kayu, matahari, agan barang-barang bukainya. Keadaannya potong kabut dan tidak teratur. Pada asalnya yang ada ongkahnya Allah. Hanya dengan firman Allah menjadian semua yang ada di alam bumi tanah harai ini. Misalnya Allah menjawat matahari, bulat, langit, agan bumi. Gambar kedua, Allah berfirman. Buku yang digambar di sini disebut Alkitab. Gambar yang kami sampaikan agan Hunit semua kami kutip dari Alkitab. Melalui Alkitab Allah berpanir agan kita. Alkitab menorakan tentang Allah dan suruhan-suruhannya. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menonayan ubah apa caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar ketiga, penciptaan. Allah menciptakan segala macam pohon kayu, buruk, laut diarai, penatak. Semua yang diciptanya baik. Allah mencipta manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala yang diciptanya. Allah menghendak supaya ciptaannya hidup rukun, damai. Gambar keempat, Adam agan Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam agan Hawa hidup bahagia di suatu kebun yang dinamai Taman Eden. Allah berkata agan siaan, buah dari semua kayu dalam kebun ini ulih kuni makan. Kecuali buah pohon yang satu ini, jangan. Jika Hunit melanggar perintah ini, Hunit akan kuhukum. Tetapi hantu datang membulai Adam agan Hawa. Lalu Adam agan Hawa makat buah yang dilarang entai. Adam agan Hawa melanggar perintah Allah. Siaknya berjawab dosa, sehingga Allah menghukum siak. Adam agan Hawa ditunuk dari Taman Eden. Tapi Allah masih tetap kasih agan siak. Allah berjanji pacak mengutus urak juru selamat yang dapat membersih dosa siaknya. Gambar kelima, Kain agan Habel. Adam agan Hawa udah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturutan Adam agan Hawa jatuh jam ke dalam dosa. Urak yang memigap kayu pemukul ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain bonci agan Habel adengnya. Kain memukul Habel sampai mati. Kain menjawat dosa. Hunit dan aku kalah ropat menjawat dosa. Cuma kita antah honak mengakuinya. Kita ropat bebulaai. Kita ropat berjudi. Kita ropat membetina. Kita ropat menyembah patuk.
dan bejawat kejahatan-kejahatan bukainya. Tuhan tidak sonang agan segala kejahatan dan dosanya. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturutan Adam makin manah makin jahat, hingga Allah pacak menghukum manusianya. Pasang bosar pacaan datak, hukupan dari Allah. Tapi ija ada urak yang percaya agan Allah. Nama uraknya Nuh. Allah menyuruh Nuh menjawat perahu bosar. Sesudah perahu ian jadi, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu ian. Nuh memabak jam orang bukai masuk ke dalam perahu, tapi siaknya tidak percaya kalau Allah akan menghukum siaknya. Gambar ketujuh. Pasak. Sesudah Nuh agan bala keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci perahunya. Hujan deras pun turut, pasang bosar pun datang. Semuanya tengolap dalam arai. Orang banyak hendak jumpa naik ke perahu Nuh, tapi entah dapat Allah udah mengunci pintu perahunya. Semua urak yang ada di luar perahunya mati semua. Sebab siaknya tidak percaya agan Tuhan, agan Allah. Nuh agan keluarganya selamat, sebab Nuh taat agan Allah. Gambar ke-8. Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah siku urak dari keturutan Nuh. Abraham percaya agan Allah. Allah berjanji agan Abraham dan Sarah bininya yang manang, bahwa siaknya bacaan dapat anak. Setelah siaknya tuha, horu Abraham dan Sarah dapat anak. Anaknya lelaki. Anak ian dikonyoi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturutan Ishak bacaan datak urak juru selamat yang dapat membersih dosa manusia, dosa hunit dan dosa aku. Gambar ke-9. Musa agan bala perintah Allah. Musa adalah salah siku keturutan Abraham dan Ishak. Musa percaya agan Allah. Allah menyuruh Musa naik ke bukit. Di bukit Allah mengonyoi perintah-perintahnya agan Musa. Pada gambar ini kita dapat melihat Musa turut dari bukit membabak perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikannya perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah hendak supaya kita semua mentaati perintahnya. Gambar ke-10. 10 perintah Allah. Beberapa dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambaran di sini. Gambar di kibak pucuk berbunyi, jangan menyembah patung atau benda-benda mati. Gambar di tengah pucuk jam berbunyi, dalam seminggu 6 hari kita begawi. Hari yang ke-7 ian hari istirahat, dan hari ian jam kita harus menyembah Tuhan. Gambar di kanan pucuk, bala bebiak harus taat agan orang tuanya. Gambar di sebelah kibak babah, jangan membunuh urak. Gambar di tengah babah, jangan membetina, jangan mengohonai betina kecuali bini kolai. Gambar di kanan babah, jangan mengolit, jangan mengohonai barang orang bukai.
Gambar ke-11. Korban pembersihan dosa. Pada zaman Abraham agan Musa, jika ada salah siku berbuat dosa, Allah menyuruh menyembelih kambing, domba. Urakian mengorbanan dombanya, sebab inya menyasalai dosa salahnya. Sekarang kita tidak perlu menyembelih kambing, domba atau binatang bukai sebagai tanah pembersihan dosa kita. Allah udah menjeloma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan inya udah mati untuk menggantian hukuman dosa kita. Inya dicambuk, dipaku, bahkan sampai dibunuh. Tapi pada hari ketiga, inya bangkit lagi. Seharusnya kita yang harus menanggung segala hukuman ian, karena kita sudah banyak berbuat dosa. Tetapi obai sangat besar kasih Allah akan kita, hingga hukuman ian dikutinya dan ditimpanya akan dirinya siku. Akai kita yang percaya agannya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya pada Yesus, maka segala dosa kita pacaan diamputainya. Gambar ke-12. Malaikat agan Maria. Macam inilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia. Inya menopat janji Allah agan Adam dan Hawa. Yesus lah juru selamat yang dapat membersih dosa manusia. Ada orang betina yang bernama Maria. Inya masih muda perawat, belum kalah tiu agan lalaki. Inya udah betunangan agan lalaki, namanya Yusuf. Pada satu hari malaikat Allah datang agan Maria. Malaikat bepanir, Allah Roh Kudus bacaan menyawat kolai buntikan dan beranak anak lelaki. Anak ian harus kolai namai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamat manusia dari segala dosa. Malaikat ian lalu memberitahu Yusuf tunangan Maria dalam mimpinya. Yusuf tidak bersetubuh agan Maria sampai Yesus lahir. Gambar ke-13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan sesudah ian, pada satu malam Maria beranak dan anaknya lelaki. Pada malapian jam, malaikat Allah datang ke segelompok gembala yang menjaga kambing. Malaikat ian bepanir, pada malam ini juru selamat yang dijanjian Allah udah lahir, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat membersih segala dosa-dosa hunit. Lalu gembala ian berjalan mengoyap Yesus untuk menyembahnya. Gambar ke-14. Yesus seperti manusia biasa. Yesus berangkat bujang besar seperti anak biasa. Dalam gambar sepolah kiba dapat kita lihat waktu Yesus berumur 12 tahun. Inya dapat mengajar tentang Allah kepada orang-orang pandai, orang ahli agama. Yesus tahu segala sesuatu, sebab inya adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, kita lihat Yesus sudah berumur 30 tahun, sedang mengajar orang-orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada yang antah percaya akan Tuhan Yesus. Tapi Allah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah hendak supaya kita taat akan ajaran Tuhan Yesus.
Gambar ke-15. Pegawian Yesus yang aneh. Allah yang kita percayai, ia namanya Yesus. Inya sangat hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari segala hantu, dari segala bolit, dari segala dukun. Tiat gambar di sepiak kiba. Yesus dapat mengobatai orang buta. Tiat gambar sebelah tengah. Yesus dapat menghidupai orang mati. Tiat gambar sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di pucuk arai. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar ke-16. Yesus disisa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak kalah berdosa. Yesus mengajar tentang Allah dan inya hona supaya setiap urak taat agan Allah. Tuhan Yesus menorakan agan orang banyak bahwa manusia ian berdosa. Tapi siaknya malah godi lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukulai, diigahai, dan dipojah. Tuhan Yesus entah melawat. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela ajab, rela sengsara seperti ian, dengan tujuan kohona untuk menanggung hukuman segala dosa salah bala manusia. Gambar ke-17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disisa. Tuhan Yesus dipaku pada kayu salib. Inya disalibkan. Tapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus ian adalah korban karena dosa kita, kesalahan kita. Tuhan Yesus menanggung segala hukuman dosa hunit dan dosa aku sampai inya mati. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya akan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah hunit hona percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang udah menanggung segala hukuman dosa hunin semua. Gambar ke-18. Kebangkitan. Sesudah Tuhan Yesus mati di salib, bala kekawalan Tuhan Yesus memasar tubuh Tuhan Yesus dalam kubur pada bukit batu. Lalu pintu pasaran ditutup siaknya agan batu bosar. 3 hari kemudian Maria agan kekawalannya datang ke pasaran. Tapi Tuhan Yesus entah ada. Yang ada ongkahnya malaikat. Malaikat pun berkata, Tuhan Yesus entah ada di sini. Yesus udah hidup kembali. Sampai ini pun Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus meninggalkan doa kita dan hona menolong hidup kita. Gambar ke-19. Thomas. Sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak urak menian inya dan berkata dengan inya. Satu di antara muridnya yang bernama Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir, hingga inya tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup. Lalu Thomas berpanir, sebelum aku menian luka bekas paku di jarinya, aku tidak percaya bahwa ia sudah bangkit. Sesudah ian Tuhan Yesus datang agan Thomas dan menianan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit karena inya sudah menian. Tapi Tuhan Yesus menghonai agar kita percaya agannya walaupun kita
belum menian dia dengan mata kita sensikuan. Gambar ke-20, kenaian 40 hari sesudah Tuhan Yesus bangkit, inya memabai murid-muridnya naik ke sebuah bukit. Lalu Yesus berkata, "Sekarang aku hendak naik ke surga. Sesudah aku berangkat, hunin harus mengabaran tentang aku kepada semua orang. Torakanlah bahwa aku kala disaliban untuk menanggung hukuman dosa siaknya. Dan setiap orang yang percaya akan aku, dosanya ku ampute. Nanti inya ulih tinggal bersama aku di surga." Lalu murid-muridnya meniat Tuhan Yesus tak angkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan berpanir ke murid-murid Tuhan Yesus. Pada satu hari Tuhan Yesus pacaan datang. Tuhan Yesus pacak mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Honakkah kunit percaya akan Tuhan Yesus supaya nonanya dapat hidup di surga? Gambar ke-21, salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bersalah, tidak berdosa. Inya rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman salah dosa kita, dosa hunit dan dosa aku. Sesudah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi dan tinggal di surga. Sekarang inya selalu siap menuluk orang yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya akan Tuhan Yesus, maka salah dosa kita dihapuskannya. Nanti kita dapat tinggal bersama-sama Allah yang di surga. Gambar ke-22, 2 jalat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 2 jalat. Jalat yang besar agan jalan yang kocit. Setiap orang sejak lahir udah ada di jalan yang besar. Jalan yang besar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dibutaan. Apabila salah siku orang percaya akan Tuhan Yesus dan taat akan perintahnya, inya pindah dari jalan yang besar ke jalan yang kocit. Jalan yang kocit menuju hidup akan Allah di surga. Honakkah hunit percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang kocit? Jika hunit honak, katakanlah pada Tuhan Yesus macam ini. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan, ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Aku hendak tinggal bersama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Jika hunit sungguh-sungguh berkata ubaian akan Tuhan Yesus, inya menjadikan hunit anak Allah, dan Allah menjadi bapa hunit semua. Gambar ke-23, anak-anak Allah. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman salah dosa kita, maka kita diamputainya. Tuhan Yesus dapat mengubah hidup kita menjadi baik. Orang yang udah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Inya dapat memanggil Allah yang Bapa
dan inya disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini dapat kita lihat Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya padanya. Allah menghonai agar Hunit dan aku juga percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar ke-24. Yesus agan Nikodemus. Dalam gambar ini kita menian Tuhan Yesus sedang berpanir agan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menorahkan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga yang harus diperbaharui jiwanya. Dan hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita sendiri tidak dapat memperbaharuinya, sebab kita udah banyak berbuat dosa. Jika kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat membersihi, menghapusan salah dosa kita, maka Roh Kudus bacaan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengakui dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapusan, membersihan salah dosanya. Tetapi macam apa agan bara semadikannya? Gambar ke-25, kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, inya berjanji akan mengirim seorang penuluk kepada murid-muridnya. Sesudah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa sama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turut dan mendiapai siaknya. Inya memberi siaknya kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Roh Kudus mendiapai setiap orang yang menyerahkan dirinya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penuluk dan penghibur siaknya. Roh Kudus menuluk siaknya untuk mengerti firman Allah. Inya menuluk siaknya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang sudah percaya antah perluam petulukan roh yang bukai. Roh Kudus rindu menuluk orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar ke-26. Berjalan di dalam Taurat. Urak yang tidak percaya agan Tuhan Yesus sama agan urak yang berjalan di dalam potak. Sebab tidak ada lampu. Siaknya ropat tersesat dan jatuh. Siaknya perlu orang penuluk yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Urak yang sudah percaya agan Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam Taurat. Roh Kudus adalah penunjuk jalan ian. Inya selalu sedia menuluk kita. Roh Kudus menorak ke jalan kita dengan firman Allah. Gambar ke-27. Taat patuhlah agan firman Allah. Orang yang sudah percaya adalah umput Tuhan Yesus. Oleh karena ian, hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Inya harus taat dan patuh agan perintah Tuhan Yesus dan setia dalam semayak. Alkitab mengatakan
bahwa urak yang udah percaya tidak boleh berzina, bakalahi, mengolit, menyembah patuk, atau roh urang mati. Inya harus bekawal agan baik agan orang semuanya. Gambar ke-28. Keluarga urak yang sudah percaya. Keluarga urak yang sudah percaya harus hidup menurut agan kehendak Allah. Lalaki yang sudah percaya mengasihi bininya. Dan bininya juga harus menghormati lakinya. Laki baik pembini harus saling tuluk menuluk. Siaknya harus mengasuh anak-anaknya dengan baik dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus agan anak-anaknya. Keluarga yang baik harus berdoa sama-sama setiap hari. Gambar ke-29, mengasihi musuh. Allah menyuruh orang percaya supaya mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat padanya. Pada gambar sebelah kiba kita lihat dua orang yang hontainya bermusuhan, tapi sekarang sudah berkebaikan. Dalam gambar sebelah kanan kita dapat menian urak yang sedang menolong urak yang berasal dari suku Bukai yang memusuhi sukunya. Orang yang udah percaya harus berjawab baik kepada semua urak dan hendak mengampuni urak yang berjawab salah kepadanya. Gambar ke-30, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua urak yang sedang mencucul patuk, jimat, dan barang-barang keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tuluk agan dukut, patuk, jimat, ataupun barang-barang keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala syai'an. Jadi kalau hunit sakit atau kegolaan, jangan minta tuluk agan dukut, patuk, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tuluk agan Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Kataan apa yang hunin kohonai. Tuhan Yesus sangat mengasihi hunit. Tuhan Yesus meninggalkan doa hunit dan selalu sedia untuk menolong hunit. Gambar ke-31, mengusir setan. Dalam gambar ini kita dapat menian orang yang dimasuki hantu. Segala tali agan bala rantai dapat diputusnya karena hantu yang ada di dalamnya kuat. Tuhan Yesus menunuk hantu yang memasuki uraknya. Orang ian menjadi baik. Hantu terpaksa keluar dari orang ian karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala hantu. Hantu-hantu gola agan Tuhan Yesus. Jangan menyembah hantu. Kalau hunin diganggu hantu, jangan minta tolong agan dukut. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat mengusir hantu-hantu ian. Gambar ke-32, maumpat ai Tuhan Yesus. Iblis atau hantu adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang sudah percaya.
Iblis atau hantu mengehonai supaya orang yang sudah percaya selalu memikirkan mengenai banyak duit, pakaian, dan barang-barang bukai. Iblis mengehonai supaya orang yang sudah percaya melupakan Allah. Tapi sebenarnya orang yang sudah percaya harus setia akan Allah. Orang yang sudah percaya tidak hona sampai berhutang. Inya selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang diperluannya pacaan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar ke-33. Apabila orang yang sudah percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini kita menian orang anak lelaki yang sudah banyak berjawat dosa. Inya menghamuran duit yang didapatnya dari ompainya. Inya berjinah, main betina, berjudi, dan berpoya-poya sekohona hatinya. Udah duitnya habis dan bala kekawalnya meninggalannya, inya pun menyesal. Inya berbalik menemui ompainya dan minta ampun. Karena ompainya mengasihi inya pun diampuni dan diterima. Kalau kita berjawat dosa, kita juga harus menyesal, bertobat, dan mengakui dosa kita akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka inya adalah setia dan adil, hingga inya akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar ke-34, penyakit. Semua orang, baik yang udah percaya ataupun yang belum, pasti dapat sakit. Dalam gambar ini kita dapat meniat orang yang sedang sakit. Orang dapat sakit obai inya memakat makatan tidak baik, karena minum minuman arak yang kotor, dan karena tidak menjaga tubuhnya. Orang dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena dirasuk hantu. Jika orang yang sudah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa saudara. Tuhan Yesus sangat berkuasa untuk mengembalikan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, ulih kita berobat kanuhun. Tuhan Yesus dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan hunit. Tapi jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke bolit. Mintalah petulukan agan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun, bolit, dan roh-roh jahat. Gambar ke-35, kematian. Jika orang yang udah percaya akan Tuhan Yesus meninggal, maka tubuhnya dipasar, tapi jiwanya pacak naik ke surga, sebab segala dosa salahnya sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Jika orang yang belum percaya akan Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dipasar, tapi jiwanya pacak dihukum di dalam api, sebab masih banyak dosa. Macam apa jika sekarang hunit meninggal? Apakah jiwa hunit sudah dibersihan dari segala dosa supaya dapat ke sorga? Gambar ke-36, tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh kita ada tugasnya masing-masing. Misalnya
mata untuk menian, nyawa untuk bepanir, dan ponik untuk meninga. Jika salah satu bagian sakit, seluruh tubuh pacaan merasa sakit semua. Allah mengatakan bahwa setiap urak yang sudah percayaan sama seperti bagian-bagian dari tubuh. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh ian. Setiap orang yang sudah percaya ada tugas yang berbeda. Umpamanya bahotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menuluk urak, dan lain sebagainya. Setiap urak yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua urak yang sudah percaya harus saling kasih mengasihi dan saling tuluk menuluk. Gambar ke-37 bakumpul bersamaan. Allah menyuruh agar tiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua urak yang udah percaya berkumpul untuk semayak, berdoa dan menyanyi memuji Allah bersama-sama. Salah satu di antara urak yang udah benar-benar percaya dapat mengajar firman Allah. Orang-urak yang udah percaya harus mengingat hari kematian agan hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai inya datang. Gambar ke-38. Tuhan Yesus bacaan datang lagi. Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga. Tapi salah satu hari inya bacaan datang ke dunia ini. Apabila inya datang, semua orang yang udah percaya bacaan diangkat ke surga. Tapi bagi orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus meninggalannya dan siaannya dihukum dalam api. Sudah siapkah hunit apabila Tuhan Yesus datang pada saat ini jam? Gambar ke-39 berbuah. Dari pohon bataknya kita mengharapkan buah. Dahat yang tidak berbuah bacaan ditota dan dicucul ke api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batak pohon kayu ian, dan urak-urak yang percaya akan inya sebagai dahat-dahatnya. Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang baik. Yang dimaksud dengan buah-buah ian adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menuluk, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buahan ian bacaan timbul dalam kehidupan urak-urak yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang udah percaya akan Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar ke-40. Memberitan mengabaran agan orang bukai. Percayakah hunit agan Tuhan Yesus? Kalau hunit benar-benar percaya, katakanlah agan keluarga hunit bahwa Yesus sangat baik. Katakanlah kepada kekawalan hunit bahwa Yesus mengasihi hunit. Katakanlah bahwa hati hunit tonang dan tidak lagi golak agan hantu atau iblis. Tuhan Yesus udah menyediakan tempat di surga bagi hunit yang benar-benar percaya. Beritahulah agan semua orang-orang bahwa ada tempat di surga bagi siaan yang hendak percaya agan Yesus.
Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi siaan yang menolak Tuhan Yesus. Beritahulah bahwa Yesus hendak melepaskan semua urak agar tidak dihukum di neraka. Hendakkah hunit bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal ini baik-baik dan kutiklah keputusan yang paling tepat.